Ketika Christopher Columbus berlayar pada tahun 1492, ia tidak memulai perjalanannya dalam keadaan buta terhadap dunia ini. Ia hidup di Eropa yang telah mewarisi pengetahuan geografis selama berabad-abad. Pengetahuan itu tidak hanya berasal dari Yunani dan Romawi sana, tetapi juga dari dunia Islam. Salah satu tokoh paling penting dalam sejarah pemetaan dunia adalah Muhammad Al-Idris. Muhammad Al-Idris ini adalah seorang ilmuwan muslim abad ke-12. Al-Idris lahir sekitar tahun 1100 di Ceuta, wilayah Afrika Utara yang saat itu berada dalam jaringan dunia Islam dan Mediterania. Ia berasal dari keluarga terpelajar dan menghabiskan masa mudanya berpindah-pindah. Belajar di Cordoba, salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar di Eropa pada masa itu. Nah, pada abad ke-12, Cordoba berada di bawah kekuasaan Islam dan dikenal sebagai kota dengan perpustakaan yang besar. Di lingkungan inilah Al-Idris mengembangkan minatnya pada geografi, perjalanan, dan deskripsi dunia. Puncak karir Al-Idris terjadi bukan di dunia Islam Timur, melainkan di Sisilia. Pada masa itu, Sisilia diperintah oleh Raja Roger II, seorang raja Kristen Norman yang memerintah wilayah multikultural dengan penduduk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Roger II mengundang Al-Idris ke istananya di Palermo untuk menyusun peta dunia paling akurat yang pernah ia buat. Selama bertahun-tahun, Al-Idris mengumpulkan data dari berbagai sumber. Ia tidak hanya mengandalkan teks kuno, tetapi juga laporan para pelaut, pedagang, dan musafir dari Afrika, Eropa, dan Asia. Informasi ini diverifikasi dan disusun secara sistematis pada tahun 1154 Masehi. Al-Idris menyelesaikan karyanya yang paling terkenal, sebuah peta dunia yang dikenal sebagai Tabula Gregoriana. Peta ini mengembangkan dunia sebagai satu kesatuan daratan dan lautan, lengkap dengan sungainya, pegunungannya, ada kota, dan jalur perdagangannya juga. Nah, secara teknis, peta Al-Idris digambar dengan orientasi selatan di atas dan utara di bawah, sesuai tradisi geografi Islam. Namun secara isi peta ini sangat detail dan jauh melampaui peta-peta Eropa sezamannya. Afrika digambarkan dengan proporsi yang relatif akurat. Laut Mediterania ditampilkan jelas, dan Asia digambarkan sebagai wilayah yang luas dengan banyak pusat peradaban. Selain peta visual, Al-Idris juga menulis deskripsi geografis dunia dalam sebuah karya ensiklopedis yang menjelaskan iklim, jarak penduduk, dan hasil bumi dari berbagai wilayah ini. Ini bukan sekedar peta saja, melainkan perpaduan dunia saat itu. Selama berabad-abad, karya Al-Idris digunakan sebagai rujukan utama geografis di Eropa dan dunia Islam. Peta dan tulisannya disalin, diterjemahkan, dan dijadikan dasar bagi perkembangan geografi selanjutnya. Ketika Eropa memasuki era penjelajahan samudra pada abad ke-15, para pelaut tidak memulai dari nol. Mereka mewarisi pengetahuan, navigasi, peta, dan konsep dunia yang telah dibangun jauh sebelumnya. Pada akhirnya banyak istilah navigasi, teknik pengembangan bintang, dan pemahaman tentang angin berasal dari tradisi ilmiah dunia Islam. Columbus sendiri hidup di dalam dunia yang telah menyerap pengetahuan ini. Walaupun ia tidak secara langsung membawa peta Al-Idris, ia berlayar dalam sistem pengetahuan yang akhirnya telah terbentuk berabad-abad sebelumnya. Karena itu, ketika membicarakan Columbus dan era penjelajahan, penting untuk memahami bahwa sejarah ini bersifat berlapis-lapis. Tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Dunia modern ini terbentuk dari transfer ilmu lintas batas budaya. Al-Idris wafat sekitar tahun 1165, lebih dari 3 abad sebelum Columbus berlayar. Namun warisannya tetap hidup, bukan dalam bentuk penemuan benua baru, melainkan dalam cara manusia memahami dunia sebagai satu kesatuan yang dapat dipetakan, dijelajahi, dan dihubungkan. Jika Columbus menjadi simbol awal migrasi global, maka Al-Idris adalah simbol fondasi pengetahuan yang memungkinkan dunia saling terhubung. Ia tidak menemukan Amerika, tetapi ia membantu manusia memahami dunia yang akhirnya dijelajahi. Allahu a'lam bishawab. Jika kalian menyukai konten seperti ini, silahkan like, subscribe, share kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.